Bismillahirrahmanirrahim. Turun ayatnya, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu punya derajat di sisi Allah. Bertauhid harus pakai ilmu. Quran surah 47 ayat ke-19. Fa'lam, mesti punya ilmu, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Ilmu. Hikmahnya ada. Dalil ada. Hadis ada. Hikmah ada. Puncak terakhirnya akhlak. Jadi kalau ibu belajar ilmu, datang ke pengajian, belajar. Apa yang dipelajari? Al-Quran. Apa yang dipelajari? Sunnah. Tapi ketika Anda keluar dari tempat pengajian itu, Anda belajar Quran dan Sunnah. Tapi ketika keluar tidak membawa akhlak, berarti ada yang salah dengan pelajarannya. Ibu tuh keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika keluar kok pandai mencela. Apa yang ibu pelajari? Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, begitu keluar dari pengajian pandai berselisih. Apa yang Anda pelajari? Semua sahabat yang belajar dengan Nabi, ketika akan praktek yang dibawa akhlak dulu. Silakan perhatikan baik-baik. Nabi sedang ke masjid, orang-orang mau sholat, tiba-tiba datang seorang Arab Baduy. Dia tidak tahu di mana toiletnya. Zaman Nabi nggak seperti masjid TSM seperti ini. Masjidnya bagus, ada karpetnya. Ini tanah. Sulit mencari toilet. Tiba-tiba Arab Baduy karena nggak tahu, lari ke pojok masjid. Ke pojok masjid, buang air kecil di situ. Tiba-tiba Umar. Wah. Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas, langsung ingin mengeksekusi. Woi, salah. Langsung pengen keluar. Kelihatan oleh Nabi, diajari akhlak oleh Nabi. Umar, biarkan aja. Tapi Nabi ini kan, dia belum tahu. Yang belum tahu, diberitahu, bukan dimarahi. Biarkan dia selesai dengan hajatnya, siram dengan air bersihkan. Setelah itu beritahu, tempatnya bukan di sini. Tuh. Indah sekali ibu sekalian. Di banyak kejadian-kejadian yang Nabi contohkan lewat akhlak. Setelah itu Umar belajar. Setelah itu makin bijak, Masya Allah. Bijaknya luar biasa. Dalam setiap keputusannya. Umar setelah menjadi khalifah, jadi pemimpin, jadi presiden kalau sekarang, itu malam-malam selalu belusukan. Di Umar, inisiator belusukan di muka bumi. Belajar dari Nabi. Dan tidak pernah bawa kamera. Orang sekarang beda-beda ya, tapi Umar lain. Jalan. Begitu malam-malam jalan, lihat rakyatnya, ada seorang ibu. Memiliki beberapa anak. Ditidurkan oleh ibunya. Ditidurkan itu bukan karena pengen tidur, karena lapar, menangis terus, tidak ada makanan. Dan saat menidurkan ini, pura-pura ibu masak. Yang dimasak apa? Pasir isinya batu, digoreng-goreng. Sambil masak batu itu, dia bersyair. Duhai khalifah, senang-senang tinggal di istana, rakyatmu melarat makan seadanya. Duhai khalifah, engkau makan enak, kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan. Anakku kelaparan, tidak ada yang makan yang bisa diberikan. Umar lewat. Seketika, ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu, perhatikan kalimatnya. Ada celaan kepada Umar. Ada kemudian tuntutan kepada Umar. Umar tidak marah merespon itu, langsung lari ke Baitul Mal. Diambil kemudian gandum, dipikul dengan punggungnya. Ajudannya mengejar ingin bawakan, kata Umar, saya yang akan dihisab bukan engkau di hari kiamat. Dibawakan oleh Umar, datang ke tempat ibu itu, kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi, dimasakkan oleh Umar langsung dengan tangannya, dan tidak pernah mengatakan saya khalifahnya, tidak. Jadi begitu dimasakin, si ibunya pun nggak tahu, dan Umar nggak perkenalkan dia Umar. Dimasak oleh Umar, ibunya yang paling menarik bu, sambil dimasakin sambil dicela oleh ibu itu. Duhai khalifah, enak-enak engkau tinggal di istana, orang lain yang datang memasakkan kepadaku. Duhai khalifah, engkau enak makan enak, orang lain datang kepadaku bukan engkau. Padahal itu Umar. Apa Umar berkata kemudian, ini saya bu. Ya abdi Umar, tidak. Umar masak aja. Setelah itu disuapi oleh Umar, dibantu ibu itu dan pulang. Perhatikan pengajaran Nabi, sungguh indah. Makanya orang-orang yang belajarnya benar, itu puncak tertingginya itu pasti akhlak. Pasti akhlak. Ibu melihat ada orang masuk masjid, safnya belum lurus. Coba lihat, barangkali dia belum tahu. Orang yang belum tahu, diberitahu bukan dimarahi. Woi, belum lurus tuh, apa nggak tahu? Tidak. Bapak, itu belum lurus. Bu, yuk kita luruskan yuk supaya rapat. Biarin aja. Usil aja. Saya di sini sudah 10 tahun. 10 tahun. Padahal masjidnya baru 5 tahun, Bu.
Kadang-kadang ada yang begitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, baik, nggak apa-apa ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diluruskan. Atau imamnya yang posisi lebih tinggi datang. Makanya kami kalau di Timur Tengah itu kalau ngimami jalan dulu, lihat. Ya, jadi nggak langsung di belakang ini, di depan nengok ke belakang. Ya, dan bahasa imam tuh boleh pakai bahasa lokal, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, contoh itu ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya seperti azan, sholat harus bahasa Arab. Tapi ada bahasa yang boleh pakai makna dengan bahasa lokal. Seperti imam mengarahkan makmumnya. Ibu sekalian tolong rapatkan, luruskan safnya. Bahasa Arabnya istau istaqimu. Coba ibu paham mana? Yang pertama, yang kedua? Sama kan? Baik. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Istau, sudah tahu. Tidak. Luruskan, rapatkan. Nah, kadang-kadang ada yang belum paham, maka bergeser, lihat. Bu, ini belum lurus, belum rapat. Nggak apa-apa kok Pak, di sini aja enak. Ah, kalau ibu nggak pengen rapat, gampang caranya. Jadi imam. Imam tuh nggak harus rapatkan kanan kiri, sendirian aja depan. Oh ya nggak apa-apa nih kalau gitu saya rapatkan, enak. Pertanyaan saya, kenapa sekarang banyak orang belajar, kok tiba-tiba jadi kasar gitu? Yang paling aneh itu begini, belajar Islam, tapi kok jadi berselisih? Kenapa? Pulang ke rumah berselisih dengan suami. Pulang ke rumah berselisih dengan tetangga. Anda tuh belajar apa? Nabi itu datang ke Madinah mempersatukan. Kenapa Anda belajar kemudian memecahkan diri? Coba cek, silahkan baca sejarah. Nabi di Mekah menyatukan. Datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini Anda belajar, tiba-tiba pulang jadi memecah. Pasti ada yang salah. Akhlaknya kemana? Apa penyebab seseorang ketika belajar ilmu tidak melahirkan akhlak? Apa penyebabnya? Itu inti materi kita. Yang tadi muqaddimah. Oh, judulnya itu.